Kenalkan, nama saya Tegar Radata dengan NIM 20110105 dari Stikom Lindo Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya, yaitu identifikasi dan efisiensi kinerja rantai pasok ikan lele di Kota Kupang. Yang pertama, proses bisnis dan ruang lingkupnya. Perkembangan kegiatan supply chain management atau manajemen rantai pasok tidak terlepas dari perkembangan logistik yang dikenal sebagai era pada masa ini. Supply chain management merupakan suatu konsep yang menjalankan usaha atau bisnis yang merupakan suatu kunci dalam keberlangsungan bisnis. Konsep ini muncul pada akhir tahun 1980-an, yang pada era itu banyak perusahaan yang terdesak akibat tidak menerapkan sistem logistik dan rantai pasok yang tidak terintegrasi. Pengelolaan supply chain management nyatanya mempunyai peran yang sangat penting dalam keberlangsungan usaha atau bisnis yang dijalankan di era modern ini. Dilihat dari permasalahan yang ada pada saat ini, banyak perusahaan yang tidak mempunyai pemasok atau supplier yang jelas yang mengakibatkan usaha atau bisnis yang dijalankan tidak dapat berlanjut. Lalu, teknik pemilihan supplier. Teknik pemilihan supplier diambil dari pembudidayaan ikan lele. Dan pemerintah dalam menopang mereka masih kurang, bahkan tidak dapat sasaran. Rantai pasok ikan lele di Kota Kupang yang di dalamnya terdapat 3 jenis aliran, yaitu aliran produk, aliran keuangan, dan aliran informasi, mengalir dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Rantai pasok ikan lele di Kota Kupang melibatkan setidaknya 4 pelaku utama, yaitu pembudidaya, pengumpul, pengecer, dan konsumen akhir. Barang umumnya mengalir hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu. Dalam proses operasi rantai pasok ikan lele di Kota Kupang, antar pelaku usaha telah menjalin hubungan kerjasama yang baik. Namun kerjasama tersebut masih dapat dikategorikan minim dan terbatas. Lalu, strategi rantai pasok yang dapat dipilih untuk melakukan pembelian kepada supplier. Aliran produk pada rantai pasok ikan lele di Kota Kupang merupakan aliran yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Pembudidaya memelihara ikan lele menunggu pengumpul untuk mengambil ikan. Biasanya hasil yang didapat dari hasil budidaya sekitar 500 kg. Aliran produk berikutnya adalah pengumpul mendapatkan ikan 300 kg tiap minggu. Selanjutnya, setelah pengumpul mendapat ikan, didistribusikan kepada para pengecer. Setelah dari pengumpul, pengecer menjual ikan per minggunya sekitar 100 kg ikan. Dan yang terakhir dari pengecer, ikan dijual kepada konsumen. Di sini merupakan gambar dari supply chain management yang menunjukkan adanya rantai yang dimulai dari supplier sampai ke pelanggan. Yang pertama, dari pembudidaya, lalu ke pengumpul, lalu ke pengecer, dan konsumen akhir. Jelaskan manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan. Manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan dalam pembudidayaan ikan lele adalah pembeli yang hendak membeli ikan atau benih ikan lele bisa datang langsung ke tempat pembudidayaan ikan lele. Infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi, aliran produk dan rantai pasok ikan lele di Kota Kupang merupakan aliran yang mengalir dari hulu upstream ke hilir downstream. Pembudidaya memelihara ikan lele menunggu pengumpul untuk mengambil ikan. Biasanya hasil dapat dari hasil budidaya sekitar 500 kg. Aliran produk berikutnya adalah ke pengumpul. Pengumpul mendapat ikan 300 kg tiap minggu. Selanjutnya, setelah pengumpul mendapat ikan, didistribusikan kepada para pengecer. Setelah dari pengumpul, pengecer menjual ikan per minggunya sekitar 100 kg ikan. Dan yang terakhir dari pengecer, ikan dijual kepada konsumen melalui pengantaran manual menggunakan kendaraan roda 4. Perencanaan sistem SCM yang dibangun. Perencanaan rantai pasok merupakan interaksi antara pembeli dengan penjual yang melibatkan berbagai tahap yang dimulai dengan pasokan sampai dengan penjualan. Di antara pasokan dan penjualan terdapat perencanaan produksi
dan distribusi produk. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kinerja dan menggambarkan model efisien manajemen rantai pasokan ikan lele di Kota Kupang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rantai pasok ikan lele di Kota Kupang adalah pembudidaya, pengukur, pengecer, dan sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, pelaku rantai pasok ikan lele di Kota Kupang telah mengelola hubungan antar pelaku rantai pasokan dari hulu ke hilir upstream dan hilir ke hulu downstream dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.